Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di J Newspeak. Nah, pada sore kali ini saya bersama Bapak Wakahumas SMK Negeri 1 Gelagah Banyuwangi, Bapak Bambang. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Sore-sore gini berarti sudah kayak kelihatan capek gitu ya, Pak? Seharian gimana, Pak? Ya, kebetulan hari ini tadi kegiatan full, kegiatan koordinasi sekolah sudah selesai, terus kami juga ada kegiatan ke Iduka untuk mengadakan penguatan kerjasama dengan SMK Ngelaga. Penguatan SMK Kerja SMK 1 Gelagah, Pak. Penguatan kerjasama antara lembaga kita, SMK Ngelaga dengan industri dan dunia kerja, Iduka. Oke, Pak. Ini Pak, saya mau tanya nih Pak, pengalaman kerja Bapak sebagai Wakahumas SMK S1 Gelagah itu gimana sih Pak? Pengalaman kerja, jadi alhamdulillah kami dipercaya oleh lembaga, oleh pimpinan untuk membersamai teman-teman, sebagai Wakahumas dari mulai tahun 2018, Juli 2018, 2018 sampai sekarang berarti sudah berjalan 6 tahun. 6 tahun. Alhamdulillah, terus berproses dengan teman-teman semuanya, terutama di bidang kehumasan, seperti itu. Oke Pak, ini kan SMK Negeri 1 Gelagah ya Pak, Mhm, Sekolah Menengah Kejuruan. mhm. Berarti SMK adalah sekolah yang lulusannya itu pengen mencetak orang-orang yang berwirausaha atau kerja Pak. Nah, itu prospek yang bisa disiapkan untuk anak-anak agar supaya bisa siap kerja itu gimana sih Pak? Oh, baik, terima kasih. Jadi memang SMK itu identik dengan kerja. SMK bisa, SMK siap kerja itu juga sudah menjadi tagline-nya dari direktorat bahwa semua alumni SMK itu harus siap kerja utama, dan yang kedua adalah juga siap bisa kuliah, dan yang ketiga juga siap untuk berwirausaha. Bagaimana dengan SMK Gelaga sendiri? Kami terus mendampingi teman-teman terutama yang kelas 12, Ya, walaupun juga di kelas 11 dan juga kelas 10. Untuk yang kelas 12, kami dari SMK, dari manajemen, dari tim humas mengadakan beberapa kegiatan yang itu juga akan menjadikan anak-anak untuk siap kerja. Salah ya, satunya adalah, pekan kepekerjaan. Pak. Bagaimana anak-anak kita berikan pemahaman, kita berikan, apa ya, pengetahuan bahwa posisi diri dia saat ini adalah sudah harus siap kerja nantinya, seperti itu. Saat ini di bulan Januari otomatis Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, itu nanti anak-anak sudah harus selesai dari sekolah ini, sudah tamat insyaallah kalau lancar. Nah, di bulan Mei, bulan Juni, anak-anak sudah harus siap di gerbang untuk memulai kerja tersebut. Nah, kami di minggu-minggu ini nanti juga akan ada program memberikan penguatan. Ayo anak-anak silakan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Pak. Gini Pak, kan anak-anak ini kan enggak 100% pengen kerja Pak, mungkin Oke, ada yang ingin melanjutkan iya. kuliah. Itu kira-kira gimana tanggapan Bapak untuk anak-anak yang pengen kuliah gitu Pak? Baik. Jadi memang, alumni SMK kan tadi kami sampaikan ada punya kesempatan 3 ya. Yang pertama adalah kerja, yang kedua adalah kuliah, yang ketiga adalah wirausaha. Tadi sudah saya kupas tentang kerja. Nah, berikutnya adalah tentang kalau anak-anak mau kuliah bagaimana? Nggak apa-apa. Kuliah pun juga tetap kami berikan penguatan, karena kuliah nanti ujung-ujungnya juga bekerja juga. Jadi mungkin dia kuliah ngambil S1 adalah 4 tahun kuliahnya. Nanti setelah itu juga apa? Tetap bekerja. Jadi tetap pun nanti juga kita berikan penguatan tentang bagaimana anak-anak tersebut siap menghadapi di dunia kerja. Pak, ini Pak, saya kan pernah mengikuti program magang nih Pak Mhm, ya. Banyak nih teman-teman saya yang mhm, magang itu dia diterima bekerja mhm, sebelum mereka lulus Pak. mhm, Itu kalau misalkan menjalani program magang Pak. mhm, Nah setelah itu kita diterima bekerja, mhm. itu bagaimana Pak? Apakah kita nunggu lulus dulu? Apa kita bisa langsung bergabung dengan lembaga perusahaan tersebut? Baik, terima kasih. Saat ini kami juga mulai merintis bagaimana program magang industri di kelas 12. Jadi anak-anak mereka yang sudah selesai PKA-nya di kelas 11 itu, kita juga berikan kesempatan untuk seandainya dari industrinya meminta untuk kebutuhan tenaga kerja, mensupport di pekerjaan di perusahaannya, kita berikan kesempatan seperti itu. Ini juga sebagai langkah kita untuk memperkuat link and supermed kerjasama antara SMK Gelaga dengan lembaga tersebut, dengan industri tersebut. Jadi tetap kita berikan kesempatan, akan tetapi nanti dalam jadwal-jadwal tertentu, seperti hanya misalnya waktunya ujian, kita akan tarik terlebih dahulu agar anak tersebut apa, menyelesaikan kegiatan di sekolah.
Nanti kalau sudah clear ya kita lepas seperti itu, enggak apa-apa. Berarti itu nanti tetap mendapatkan ijazah gitu, Pak, ya? Iya, tentunya pasti dapat ijazah karena kan anak sudah mulai mengikuti pendidikan dari kelas 10, kelas 11, saat ini di akhir-akhir ada kesempatan untuk magang industri, kami berikan kesempatan, yang terpenting adalah ada permintaan dari industri, kebutuhan dari industri dan si anak siap, mari bersama-sama. Karena pun nanti juga tujuan utamanya anak sekolah ini kan juga bekerja. Betul, Pak. Nah, saat ini sudah ada industri yang meminta dan ternyata dari industri juga sesuai, bersedia seandainya anak kita yang dari kelas 12 untuk mengisi posisi tersebut, ya kenapa tidak kita lanjutkan program tersebut, seperti itu. Berarti ketika suatu lembaga perusahaan itu tertarik dengan anak SMK satu Gelaga, Mhm. berarti anak-anak SMK Gelaga ini sudah orang-orang yang berarti dipercaya gitu ya, Pak, ya? Nah, momennya dapat, istilahnya pas banget. Daripada kami harus menunggu waktu yang lama, saat ini sudah ada kesempatan, kenapa harus menunggu setahun kemudian? Ya Betul, itu Pak. tadi, akan tetapi sekali lagi bahwa kita tetap harus memberikan ke anak-anak, bahwa kamu tetap harus menyelesaikan studinya, Betul, Pak. menyelesaikan belajarnya sampai kelas 12. Betul, Pak. Nah, itu tadi kenapa nanti pada saat ada kegiatan-kegiatan ujian yang harus anak hadir ke sekolah, kita tetap berkomunikasi dengan pihak perusahaan untuk hadir ke sekolah, menyelesaikan dulu ujiannya terlebih dahulu, itu. Iya, Pak. Ini kalau ini kan akhir-akhir ini kan banyak acara-acara seperti lembaga-lembaga yang Mhm, didatangkan, apa, job fair ya, mhm Pak, ya? mhm mhm, Job fair. Itu sebenarnya dalam rangka apa sih, Pak, job fair? Kan di sini, saya sebagai kelas 12 waktu itu kan ada job fair, Pak. mhm Nah, itu kita kan disarankan mhm, atau untuk mengikuti job mhm fair tersebut. Nah, tapi kita ya sekedar lihat-lihat aja, Pak, mhm belum misalkan kalau kita mau ikut wawancara, mhm, ikut ini itu gimana, Pak? iya. Baik, alhamdulillah job fair kemarin, job fair SMK 1 Gelagah tahun 2023 bagi kami adalah sukses. Selama ini memang kami job fair adalah job fair tidak terlalu besar, tapi kemarin, salah satu program di SMKPK 2023 kita harus melaksanakan job fair. Kembali lagi, job fair, peran job fair untuk anak kelas 12 apa? Iya, biar anak-anak teman-teman tuh mengetahui mengetahui, eee, suasana mencari kerja itu seperti ini, bahwa mencari kerja itu susah, butuh proses, butuh effort tinggi untuk mau. Cuman kami juga melihat kok, bagaimana antara alumni baru, fresh graduate, misalnya alumni 2023, dibanding dengan alumni-alumni yang sudah lama. Kalau alumni yang masih baru, mereka maaf, masih idealis. Ya, Hanya kalau ke industri satu ya industri A ya, dia hanya ke industri A, dia nggak mau ke industri yang lain. Kan tapi alumni-alumni yang lama, seperti alumni-alumni teman-teman tahun 2020, ya, 2021, kemarin dia datang, dia sudah membawa beberapa berkas lamaran. ya, Jadi dia juga dia dia kadang bahkan memasukkan beberapa lamaran, ada sekitar 4 sampai 6 perusahaan dia masukin. Yang terpenting adalah persyaratannya masuk, seperti itu. Nah, ya. untuk yang kelas 12 sekali lagi, kami ingin memberikan gambaran utuh bagaimana sih suasana mencari kerja, seperti itu. Berarti cuma untuk supaya diperlihatkan saja ya, Pak, kira-kira betapa susahnya untuk mencari pekerjaan, Pak? Iya. Tuh. Kenapa tidak bisa terlibat? Saat itu kemarin peserta job fair dari industri, rata-rata mereka adalah yang diminta adalah yang sudah jadi alumni. Sudah jadi alumni, bukan lagi anak yang masih kelas 12 tidak, tapi sudah jadi alumni, makanya anak-anak kelas 12 apa bisa ikut, bisa melihat saja, tidak bisa mengikuti proses di kegiatan job fair tersebut. Bersabar, semoga nanti di, 2024 ini juga ada kegiatan job fair untuk kalian teman-teman Ya, yang saat ini masih kelas ya, 12. amin. Itu kan salah satu dari program Siap Kerja ya, Pak? Heeh. Nah, kira-kira apa sih, Pak, program Siap Kerja yang lain yang sekiranya belum direalisasikan oleh sekolah? Oke, makasih. Jadi, siap kerja yang sudah direalisasikan kemarin di 2023 dan nanti juga kami juga harus adakan evaluasi, ada peningkatan. Iya, Yang pertama adalah kemarin kita sudah memberikan penguatan kepada anak-anak kelas 12 yang akan jadi alumni adalah iya, bagaimana kiat-kiat untuk membuat kurikulum vitae. iya. CV ya, Pak? CV itu adalah potret kalian, potret kita pada saat akan menyerahkan dokumen ke industri adalah yang dilihat hanya satu lembar. Iya, Satu lembar itu mewakili kita selama ini. Kita bisa apa, kita punya kompetensi apa, itu diwakilkan oleh salah satu lembar kertas. Itu adalah CV. Bagaimana membuat CV yang cantik, yang keren, akhirnya pihak perusahaan akan senang, akan tertarik dengan kita. Itu yang tahun kemarin. Dan selama berproses kemarin, penyaluran kita di 2023,
banyak masukan dari teman-teman alumni, salah satunya adalah tes psikotes. Psikotes. Nah, selama ini kami melepas melepas teman-teman untuk latihan psikotes sendiri dan ternyata saat kami sudah ketemu dengan teman-teman dari sekolah yang lain, mereka sudah ada kegiatan uji coba psikotes. Nah, psikotes ini akan semoga kami mampu melakukan uji coba psikotes bagi teman-teman yang kelas 12 angkatan sekarang alumni 2024 nantinya. Jadi biar selain pembuatan CV sudah, Ya. nanti kami juga akan menguji cobakan bagaimana sih ikut tes psikotes. Berarti selama ini untuk alumni ini mandiri ya Pak Mandiri. psikotesnya? Jadi beberapa anak ada yang, ya mencari sendiri, ada juga yang tidak. Tapi besok kami mencoba semuanya ikut, ayo mencoba psikotes. Bagaimana sih sensasinya, bagaimana merasakan berpikir keras, berpikir yang benar-benar serius untuk mengerjakan soal-soal psikotes, seperti itu. Ya Pak. Ini kan hasil psikotes kan sangat mempengaruhi seorang untuk masuk tidaknya ke dalam lembaga Mhm, perusahaan, betul iya, Pak. Nah, seandainya kan nih Pak, kalau ada orang alumni Pak, mhm, yang dia itu psikotesnya ibarat tidak bagus gitu mhm. Pak. Itu kira-kira bagaimana caranya supaya bisa melatih diri kita siap kerja gitu Pak? Baik, ya tentunya adalah apa, pada saat kegiatan psikotes kita ndak bisa lanjut, kita kan ada evaluasi. Gitu, Pak. Padahal kita sudah sekuat tenaga nih Pak, sudah ikut ternyata nggak bisa lanjut, gimana Pak? Ya sudahlah, mungkin psikotes, jalur pemenuhan lowongan kerja di perusahaan tersebut dengan itu kita nggak bisa, kita cari yang lain. Ya, Pak. Akan tapi tetap kita harus benar-benar dari awal kita pede, kita percaya bahwa kita optimis bahwa kita akan diterima di perusahaan tersebut, dengan cara mengikuti psikotes salah satunya. Ya, Pak. Tapi pada saat nggak bisa, kita coba lagi ternyata nggak bisa, ya mungkin kita harus belok kanan untuk alternatif yang lainnya, perusahaan yang lainnya misalnya, seperti itu. Pak. Dari program-program yang tadi, apa namanya, job fair ya, Mhm Pak? mhm, Job fair, terus pelatihan pembuatan CV, mhm, kemudian psikotes. psikotes. Nah, dari semua program-program itu apa sih, Pak, tantangannya, Pak, dialami oleh pihak sekolah? Eee, Tantangannya sangat luar biasa, Mas. Tantangannya itu bagi kami itu adalah semangat kami untuk, melakukan itu semuanya. Coba, Tantangannya adalah membuat sadar, menyadarkan teman-teman bahwa program ini itu penting. coba. Ya kita tahulah generasi sekarang mungkin ada sisi positifnya dan juga ada yang sisi kurang 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 baiknya. Ya, Di Pak. antaranya adalah kalau sudah teman-teman kalau sudah pegang HP dimiringkan, Ya, sudah nggak mau lagi tengok kanan kiri. sudah tidak bisa diganggu ya, Nah, Pak? sudah nggak bisa nah, padahal kami itu adalah masa depan bangsa, Ya, masa Pak. depan keluarga nantinya yang harus disiapkan dari sekarang. Artinya adalah membuat sadar teman-teman, ayo saat ini kamu masih sekolah, teman-teman masih harus berjuang dengan apa? Ngikuti program-program sekolah, program-program penyaluran kerja, di antaranya adalah nanti pelatihan CV, latihan untuk psikotes, Betul, Pak. ikutilah di sana. Nanti kalau udah tamat beda lagi, karena udah Ya, tamat mungkin kalau mengikuti pelatihan seperti itu harus berbayar, ya. harus ada modalnya, mumpung sekarang gratis, ikutilah dengan sebaik-baiknya, itu Mas. Jadi sudah disediakan berbagai ya fasilitas gitu Mhm Pak. Gini Pak, kan tadi di awal Pak mhm Bambang bilang kalau alumni-alumni yang baru lulus itu kan orangnya idealis mhm Pak. mhm Kalau misalkan dia pengen ke perusahaan ini ya pengen di mhm. situ aja Pak. Nah, bagaimana sih Pak caranya menyadarkan anak-anak tersebut supaya berpikirnya itu lebih dewasa lagi, tidak idealis? Oke, makasih. Idealis dalam dalam kondisi tertentu juga juga penting. Ya Pak. Biar dia punya tujuan, impian yang saya harus ke sana seperti itu. Tapi ada kalanya pada saat kita ke sana kita ndak bisa harus belok kanan kiri seperti itu. Kadang kami juga menghadirkan beberapa alumni, figur-figur atau profil-profil alumni di medsosnya sekolah, bagaimana bahwa dia dulu jurusan nautika misalnya. Ya Pak. Kita ketahui bahwa nautika itu pasti di kapal. Ya Pak. Tapi ternyata ada beberapa alumni nautika yang juga berwirausaha. Ya Pak. Jualan nasi goreng dan sukses, atau juga beberapa alumni nautika yang juga malah sebagai owner-nya batik. Artinya apa? Oh iya, intinya adalah bekerja. Walaupun nanti mungkin pada saat dia bekerja, ada beberapa ilmu semuanya terpakai, ada juga yang tidak. Ya. Tapi pasti ilmu dari bapak, ibu guru akan terpakai semuanya. Seperti itu. Berarti walaupun kita tidak bekerja di perusahaan yang kita inginkan, setidaknya yang mau menerima kita itu bisa menjadikan batu loncatan gitu ya Pak, supaya Betul. Eee,
saya menganalogikan seperti ini ya, pada saat Harun dari jurusan apa? Saya dari Teknik Komputer dan Jaringan, Pak. TKJ. Artinya apa? Misalnya suatu saat misalnya karena kondisi tertentu, Harun diterima hanya sebagai penjaga toko. Ya, Pak. Artinya apa? Nggak sejalur lah nih dengan jurusan Iya, saya. betul, Pak. Kan kamu kan pasti jurusannya harus operator dan sebagainya. Oke Ya, lah, betul. ikuti saja proses, tetap nikmati proses menjadi penjaga toko. Pelan-pelan, pelan-pelan dalam kondisi tertentu misalnya di toko tersebut dapat trouble, internetnya rusak. Ya, Pak. Saya yakin semua penjaga di suatu toko di sana misalnya ada 8 atau 10 orang tidak paham dengan internet, Iya, tidak dengan jaringan internet. Kan tapi Harun karena dari alumni TKJ, dia bisa tampil. ya. Itulah proses-proses seperti itu. Karena mungkin pekerjaan yang pekerjaan hanya penjaga toko mungkin tidak perlu butuh, apa ya, Tenaga kerja butuh yang lain gitu, Pak. bukan Oh, masalah itu, bukan? tidak butuh keterampilan yang khusus. Oh, iya, Pak. Atau misalnya ajalah penjaga kafe. Ya, Sekarang kan di Banyuwangi banyak kafe-kafe nih, betul, Pak. seperti itu. Kalau malam udah ramai seperti ya sudah, karena mereka mungkin syarat untuk masuk di situ hanya syarat SMA atau SMK. Ya, Pak. Tidak ada latar belakang jurusan. Yang penting kooperatif, siap kerja. Kamu masuk, diterima sekarang satu shift-nya adalah orang 10. Ya, Pak. Dalam kondisi tertentu misalnya malam itu terjadi trouble internetnya. Siapa yang bisa tampil? Kamu akan tampil. Karena kamu, "Oh iya, saya dulu di sekolah ada pelajaran ini, pelajaran ini, pelajaran ini, saya bisa ini. Teman-teman saya nggak bisa." Berarti suatu saat ilmu yang diberikan Bapak guru itu akan terpakai, Pak, walaupun Heeh, tidak sesuai on point gitu, Pak, ya? betul. Ada kalanya langsung begitu tamat, kamu dapat di jurusan ini, lulusan SMK dengan basic komputer jaringan, udah masuk. Ada kalanya pekerjaan yang tidak butuhkan itu, masuk saja, berproses saja di sana, insya Allah suatu saat dan saya percaya kamu akan ketemu di situ. Seperti itu. Ya, Pak. Ini untuk terkait alumni siap kerja Mhm itu mhm. gimana, Pak? Alumni siap kerja ya harus berani saja, Ya, harus berani. Karena kadang kita kalau tidak dipaksa, tidak berani. Dipaksa saja karena kebetulan kami juga sudah mendampingi beberapa alumni, mereka ya, Pak. berproses dan seperti itu setelah kami tanya, "Gimana Le, piye Mas, bisa ngikuti?" "Bisa Pak." Alhamdulillah, artinya apa? Sebenarnya dia bisa, tapi karena mungkin teman-temannya merasa takut, "Apakah saya bisa? Apakah saya siap Pak?" Pasti akan dicoba saja seperti itulah. Insya Allah juga siap teman-teman. Berarti untuk walaupun siswa tersebut sudah keluar dari sekolah, sudah menjadi Mhm. alumni, berarti itu tetap menjadi tanggung jawab sekolah supaya dia itu bisa dapat kerja gitu, Pak? Itu bedanya Oh, SMK. Itu yang membedakan SMK dengan lembaga pendidikan yang lain. Kita tetap komunikasi, gimana di pekerjaan kamu, alhamdulillah enak, Pak. Kami juga sering kok. Kami sering komunikasi dengan teman-teman alumni, beri masukan kami ke sekolah, beri masukan kami ke tim humas, ke tim BKK yang selama ini mendampingi dalam hal mencari pekerjaan. Mereka beri masukan ke kami. Termasuk tadi yang saya sampaikan, psikotes. iya, Pak. Gini, ya itu Pak ya, dulu kan kita nggak ada, oh ya, oke makasih maaf Le, mungkin ke depan sekolah kami akan mengadakan kegiatan psikotes. Itulah salah satu kenapa kami harus komunikasi dengan teman-teman alumni. Kami butuh refleksi, kami butuh saran masukan untuk ke depan agar menjadi lebih baik lagi. Berarti BKK itu buka untuk warga SMK 1 Gelaga dan juga alumni juga berarti ya, Pak? Iya, Terbuka. betul. Jadi warga itu kan kami menyiapkan di sini, tapi beberapa alumni justru sebenarnya BKK, Humas itu sebenarnya lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman alumni, seperti itu Ya, Pak. seperti itu. Pak. Terima kasih Pak Heeh atas segala informasinya. Ini menarik sekali sih sebenarnya Pak. Soalnya berhubung saya juga kelas 12, jadi heeh, saya juga perlu beberapa ya informasi-informasi terkait seputar dunia kerja Pak. siap. Supaya ya ada lebih terarah gitu ya Pak. Iya Jadi saya mau ke sini, saya ada ibarat panduannya, saya mau ke sini ada yang mentoring gitu Pak iya. di sekolah. Oke, terakhir mungkin Ron ya. Jadi Ya Pak, sekali lagi, teman-teman harus berani untuk berkomunikasi. siap Pak. Teman-teman harus bersosialisasi dengan bapak ibu guru, harus berani terbuka. Minimal adalah, "Pak, Bu, saya kok masih bingung ya, besok saya mau kemana setelah tamat?" Ya Pak. Karena kadang kami saat saya harus masuk ke sekolah-sekolah, kami anggap semuanya sama. Ya Pak. Nah, nanti kalau ada tim-tim penguatan yang belum masuk ke kelas, kalau udah selesai, mungkin teman-teman bertanya di kelas malu,
person saja sudah datang ke BKK, datang, "Pak, saya jurusan ini, Pak, ya kira-kira tahun kemarin" itu adalah bentuk komunikasi. Nanti kami akan benar-benar kami juga senang kok apabila ada teman-teman kelas 12 atau teman-teman alumni yang berkomunikasi. Artinya apa? Anak tersebut benar-benar minat, benar-benar ingin kerja, atau juga benar ingin kuliah maupun berwirausaha. Oke, terima kasih Pak Mhm, untuk segala informasinya. mhm, Ini juga bisa menjadi informasi bagi teman-teman semua mhm, yang kelas 12 mhm, ingin kerja, jadi tidak bingung karena di SMK 1 Gelaga sudah ada BKK mhm, dan juga Wakahumasnya Pak Bambang. mhm. Jadi misalkan kalau mau tanya tentang seputar kerja, bisa langsung datang di BKK, menemui Pak Bambang ya Pak? Siap, enggak apa-apa. Pak. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata salah atau yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, keren.